bersama. Last night I lost all my patience. You were fucked up, I was wasted. Midsummer madness, I can't take it no more. No more. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Ya, virus corona 2019 atau NCOV ini telah menyebar dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok ke berbagai wilayah. Dan virus corona makin mencemaskan. Baru dari pasien COVID-19 yang positif COVID-19. Novel coronavirus dan sejauh virus yang pertama kali muncul dari daerah Wuhan ini telah memakan korban jiwa sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najidah Rahmadina, biasa dipanggil Dina, dari Fakultas Humaniora, Program Studi Sastra Inggris dengan NIM 21030210147. Saya akan melakukan sosialisasi tentang 5M dan pentingnya vaksinasi. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019.
Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia dalam beberapa bulan. Virus ini dapat menyerang siapa saja, lansia, orang dewasa, remaja, anak-anak, bayi, ibu hamil maupun menyusui. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut juga PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO, saat ini ditemukan beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Berikut adalah contoh jenis varian COVID-19. Yang pertama, varian Alpha yang pada awalnya ditemukan di Inggris sejak September 2020. Yang kedua, varian Beta yang pada awalnya ditemukan di Afrika Selatan sejak Mei 2020. Yang ketiga adalah varian Gamma yang pada awalnya ditemukan di Brazil sejak November 2020. Hingga kini, pandemi virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemerintah menetapkan prokes 5M dan juga memberikan vaksinasi COVID-19. Saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Adapun ke-6 jenis vaksin yang resmi digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Selama masa PPKM tersebut, Pemprov DKI Jakarta menambah aturan baru dalam menjaga mobilitas warga. Dalam keputusan Gubernur nomor 966 tahun 2021 yang diteken pada 3 Agustus, Gubernur Anies Baswedan mewajibkan setiap orang yang melakukan aktivitas di sektor-sektor yang telah ditetapkan harus sudah divaksin, minimal dosis pertama. Protokol kesehatan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yakni 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Beberapa waktu yang lalu, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Berikut ini adalah cara cuci tangan dengan tepat. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rockstar crash in my Bentley truck. You need all my